Para sahabat yang terkasih, salam berkah di akhir pekan di hari Sabtu ini. Bagaimana perjalanan selama sepekan ini? Semoga kita tetap sabar, tetap percaya kepada penyelenggaraan Tuhan. Sabda hidup hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 11 ayat 27 sampai 28. Berbahagialah ibu yang telah mengandung. Saya teringat akan sebuah kisah seorang ibu dan anaknya. Kisahnya demikian. Ibuku hanya mempunyai satu mata. Aku sangat membencinya karena pekerjaannya. Memang keluarga kami keluarga miskin. Ibu mengumpulkan barang-barang dan kemudian dijual ke pasar. Satu waktu ketika saya masih SD, dia mengunjungi sekolah. Dan betapa malunya aku karena teman-teman mengejek. Ibuku hanya mempunyai satu mata saja. Wah, di dunia maya, di dunia nyata, aku dibully. Singkat cerita, aku berjuang dari SD dan kemudian ketika mau kuliah aku pergi ke Korea karena mendapat beasiswa. Dan aku sukses. Ketika kembali ke kampung halamanku, aku bekerja di kota. Dan saat itu, aku melupakan ibuku. Ya, aku menikah dan mempunyai keluarga bahagia sekali. Pada satu waktu, ibuku dari kampung mengunjungi aku di kota, di tempat aku bekerja. Begitu dia masuk rumah, anakku yang perempuan kaget sekali. Dia merasa ketakutan karena ibuku hanya mempunyai satu mata saja. Wah, dunia rasanya seperti runtuh, seperti gempa bumi. Lalu aku marah dan kemudian aku usir ibuku. Dan ibuku meminta maaf. Ya, saya salah alamat. Dan kemudian dia hilang dari keramaian. Hidupku berjalan dan terus dengan kesuksesan yang ada. Pada satu waktu ada acara reuni di kampung di sekolah dulu. Dan kemudian aku pulang ke kampung. Begitu aku masuk rumah, ibuku ternyata sudah lama sakit karena jatuh. Dia tidak bisa berbicara lagi. Dan aku melihat ada sepucuk surat di tangannya. Kemudian aku ambil surat itu dan aku baca. Isi suratnya demikian. Anakku, aku sangat merindukanmu. Waktuku tidak lama lagi. Aku mencintaimu dan aku tidak bisa mengunjungi kamu lagi. Saya dengar bahwa kamu mau kembali untuk acara reuni. Aku tidak mau pergi ke sekolah, takut kamu malu. Tetapi saya mau katakan satu hal ini anakku. Bahwa waktu kamu masih kecil terjadi kecelakaan. Dan matamu hilang rusak. Kemudian saya tidak mau kamu seperti itu. Aku ambil mataku dan kemudian kamu pakai seperti sekarang ini. Aku bahagia sekali waktu kecil itu. Wah, melihatmu bertumbuh dengan mata, melihat dunia yang sempurna ini. Dan ketika aku pergi mengunjungi engkau begitu marah. Tapi saya yakin engkau marah karena engkau begitu mencintai. Aku rindu engkau anakku, karena engkau adalah duniaku. Membaca surat ini, air mata mengalir dari sang anak. Dan dia berupaya untuk terus mencintai ibunya. Para sahabat yang terkasih, kisah yang mengharukan ini mengajak saya dan para sahabat. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Ibu tadi sudah dengan caranya yang sangat-sangat luar biasa menghidupkan anaknya. Dan saya yakin dan percaya dia telah menjadi pelaku firman Tuhan. Dia memberi hidupnya matanya untuk anaknya. Dan kemudian anaknya bertumbuh. Bagi saya dan para sahabat,
Yang Tuhan rindu saat ini adalah bagaimana hati kita untuk melaksanakan firman Tuhan. Bukan soal ngomong doang, atau bukan soal khotbah, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di akhir pekan ini, perjalanan kita selama sepekan ini, ada onak dan duri, ombak kehidupan ini dengan situasi dunia saat ini. Tapi ada sukacita. Karena itu berharaplah kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan, mungkin kecil yang kita lakukan, tapi kita lakukan dengan hati yang penuh sukacita. Itu sungguh memberkati orang lain. Teruslah melangkah, jadi berkat bagi orang lain. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria merestui.